Topik MLM selalu memancing banyak pertanyaan, dan salah satu yang paling sering muncul adalah, benarkah hanya leader yang kaya? Benarkah hanya yang paling atas saja yang menikmati hasil? Pertanyaan ini wajar karena banyak orang melihat contoh-contoh perusahaan MLM yang menampilkan gaya hidup leader saja, sementara mereka yang baru mulai seolah tidak pernah terlihat hasilnya. Pada praktiknya, tidak semua MLM sama. Ada MLM yang sistemnya sehat, tetapi ada pula yang sebenarnya cuma berkedok MLM, padahal lebih dekat ke skema money game. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka masuk ke MLM yang salah, lalu kecewa, lalu menganggap semua MLM sama buruknya. Dalam MLM yang sehat, pendapatan tidak hanya berasal dari perekrutan, tetapi dari penjualan produk yang benar-benar dipakai orang. Artinya, orang yang rajin menjual, meskipun belum level leader, tetap bisa mendapatkan hasil. Bahkan dalam banyak kasus, justru distributor lapangan yang rajin menjual produk tiap minggu kadang lebih stabil pendapatannya dibanding leader yang hanya fokus motivasi saja. Sebaliknya, dalam MLM yang miring atau cenderung money game, sistemnya memang dirancang supaya yang kaya hanya upline tertentu. Kenapa? Karena uang masuk bukan dari produk, tetapi dari uang pendaftaran dan masuknya member baru. Di struktur seperti ini, yang paling atas dan masuk lebih dulu, otomatis yang paling dapat aliran besar. Makanya banyak orang melihat contoh nyata MLM semacam ini, lalu langsung menyimpulkan, ya jelaslah cuma leader yang kaya. Jadi kuncinya bukan di pertanyaan MLM atau bukan, tetapi sistemnya bagaimana. Kalau produk nyata, ada repeat order, ada konsumen nyata, margin wajar, fee berasal dari volume bisnis, maka peluang income lebih merata dan bukan hanya di puncak. Tetapi kalau sistemnya hanya memutar uang pendaftaran, menjual mimpi, bonus datang dari perekrutan, maka sudah sangat jelas pola itu hanya menguntungkan yang ada di puncak. Sayangnya banyak MLM yang ditampilkan ke masyarakat justru yang money game gaya MLM, sehingga branding MLM di mata publik menjadi negatif. Padahal faktanya, ada perusahaan direct selling dan network marketing legal yang bertahun-tahun berjalan dan justru member biasa pun bisa untung, asal fokus ke produk bukan ke rekrut, dan rekrut. Intinya sebelum menilai apakah MLM bisa membuat kaya atau hanya menguntungkan leader, penting untuk memahami sistem di baliknya. MLM yang sehat memberi kesempatan bagi siapa saja yang serius bekerja, baik dalam menjual produk maupun membangun jaringan untuk meraih penghasilan. Sementara MLM yang berfokus pada perekrutan dan uang pendaftaran saja, jelas menguntungkan hanya mereka yang berada di puncak. Dengan kata lain, kunci sukses bukan semata menjadi leader, tetapi memilih perusahaan yang jujur, memahami produk, konsisten bekerja dan fokus pada nilai nyata bagi konsumen, sehingga siapapun yang tekun bisa mendapatkan hasil yang adil dan berkelanjutan, sekaligus terhindar dari jebakan hanya leader yang kaya, yang sering menimbulkan kesalahpahaman dan frustasi. Gabung bersama PT Arjuna Berjaya Global untuk mewujudkan impian Anda. Dapatkan kesempatan berbisnis dengan sistem pembayaran yang cepat, penghasilan tak terbatas, dan reward yang menggiurkan, termasuk mobil, ruko, dan kos-kosan senilai 4,5 miliar. Kunjungi situs resmi www.abdijaya.co.id untuk informasi lebih lanjut.